Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Triulan, NIM 2650005, Sedat kelas A. Baik, di sini saya akan mereview mengenai manajemen proyek teknologi informasi. Oke, langsung saja pada materinya. Yang pertama ada manajemen proyek, di mana manajemen proyek ini yaitu aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama ada manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Lalu ada manajer proyek teknis atau pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Lalu ada praktisi atau yang mengerjakan PL, ada klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak klien yang berkaitan dengan hasil produksi. Lalu ada pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Lalu ada pemimpin tim. Pemimpin tim di sini yaitu ada pemimpin tim yaitu manajer proyek. Lalu ada seorang pemimpin tim yang diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup, dan seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena mempunyai kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Dan kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim itu, dia harus mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mampu menyelesaikan masalah atau problem solving, dan mampu menjadi manajer, serta mampu menghargai kerja, lalu mampu mengenali tim. Lalu ada beberapa yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek yang meliputi dua hal. Yang pertama ada keterbatasan lingkup proyek atau project constraint, yang merupakan sesuatu secara potensial membatasi proses dalam proyek yang meliputi tiga hal, yaitu time atau waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, limitation atau keterbatasan, dan competition atau kompetisi. Lalu ada cost atau semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Lalu ada quality atau kualitas, yang dimana semua hal yang dikerjakan dalam proyek ini harus menghasilkan sistem pada waktu dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Yang kedua yaitu fase proyek atau project fase. Yang pertama ada persiapan atau initiation, yang mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Lalu ada planning atau perencanaan, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir atau requirements gathering. Lalu ada executing atau pelaksanaan, untuk mengkoordinasi staff dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah diterapkan dalam perencanaan. Lalu ada pengawasan atau controlling, dia yang monitoring secara konstan terhadap overall progress dan menjaga integritasnya tujuan. Lalu ada close out atau sosialisasi, yang formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari staff, stakeholders atau klien. Sedangkan proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan atau diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, lalu proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi biaya berkesinambungan. Lalu penyebab kegagalan suatu proyek itu ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, lalu kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem,
Yang ketiga, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Keempat, manajemen ekspektasi yang buruk dan ada komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, dan teknik estimasinya yang kurang baik. Lalu dia terlalu optimis dan kurangnya keterampilan manajemen dan kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis serta sumber daya yang tidak mencukupi dan kegagalan dalam mengelola perencanaan. Lalu ada fungsi-fungsi dalam proses manajemen proyek. Yang pertama yaitu scoping atau ruang lingkup, lalu ada perencanaan atau planning, ada estimating atau perkiraan, schedule atau penjadwalan, dan organizing atau pengorganisasian, ada directing atau pengarahan, dan yang ketujuh ada controlling atau pengontrolan, dan terakhir itu ya closing atau penutupan. Nah, peralatan dan teknik manajemen proyek itu ada dua, yaitu PERCHART dan Gantt chart. PERCHART itu adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. Lalu ada Gantt chart, yaitu batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.